Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 7 SMP Islam Diponegoro. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan Bu Dina yang akan melanjutkan materi IPA, yaitu tentang alat ukur. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari pengukuran. Masih ingat kan ya, apa itu pengukuran? Ya, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Tentunya dalam kegiatan pengukuran, kalian membutuhkan alat ukur. Kalian juga sudah belajar menggunakan mistar atau penggaris. Pernahkah kalian melihat aktivitas pengukuran? Pastinya pernah ya. Misalnya, di pasar kalian melihat ibu-ibu menimbang cabai dengan timbangan. Ya, kemudian di rumah kalian barangkali ada timbangan untuk mengetahui massa badan kalian. Kemudian mengetahui waktu tempuh lari dengan menggunakan stopwatch. Ataupun di puskesmas kalian pernah melihat ada anak sedang mengukur tinggi badan menggunakan mistar atau meteran. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengukur tebal kertas, diameter cincin, diameter kawat? Apakah bisa kita menggunakan mistar atau penggaris? Ada alat ukur panjang yang lain loh selain mistar yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda yang ukurannya lebih kecil. Ya, ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer skrup. Selain alat ukur panjang, Bu Dina juga akan membahas di sini tentang alat ukur massa dan alat ukur waktu. Jadi perhatikan baik-baik ya. Mungkin kalian masih asing ya dengan jangka sorong. Ini Bu Dina bawakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Ini adalah gambar bagian-bagian jangka sorong. Nah, Bu Dina bawakan langsung jangka sorong. Di sini Bu Dina akan menyebutkan bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama ada rahang tetap atas, ya. Kemudian rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah. Ini bisa digeser-geser, ya. Kemudian ada pengunci, ini pengunci. Kemudian ada skala utama, skala nonius yang ada di bawah ini. Kemudian ada pengukur kedalaman. Nah, kalau benda nanti akan dicepitkan ya di antara rahang sorong dan rahang tetap. Nah, tadi kalian sudah belajar bagian-bagian jangka sorong. Sekarang apa sih fungsi jangka sorong itu? Yaitu yang pertama mengukur diameter bagian luar pipa. Juga bisa mengukur diameter dalam pipa. Kemudian juga bisa untuk mengukur kedalaman kaleng atau botol. Cara menggunakan jangka sorong yaitu dengan menggeser rahang sorongnya, ya. Kemudian kita sisipkan benda, ini Bu Dina bawakan cincin, di antara rahang sorong dan rahang tetap. Ya, kita geser. Nah, pastikan kencang. Kalau sudah kencang, kita kunci. Ya, biar bendanya tidak bergerak. Kemudian, untuk membacanya, yang kita lihat adalah skala utama dan skala noniusnya. Kita lihat gambar berikut ya. Nah, untuk membacanya kita lihat yang atas ini adalah skala utama dan yang bawah adalah skala nonius. Untuk skala utama dibaca dengan mencari garis angka sebelum garis angka nolnya skala nonius. Ya, di sini terlihat 3,1. Ya, itu berarti skala utamanya. Kemudian skala nonius yang bagian bawah, kita cari garis angka yang berhimpit dengan garis angka di skala utama. Ya, berhimpit itu artinya berarti satu garis lurus. Ya, di sini kita lihat ternyata garis angka yang satu garis lurus adalah angka 9. Itu adalah skala nonius. Skala nonius tersebut dikalikan dengan 0,01 cm. Sehingga hasilnya adalah 0,09. Maka hasil pengukurannya, hasil di skala utama ditambah dengan skala nonius. Maka 3,1 ditambah dengan 0,09 sama dengan 3,19 cm.
Itulah hasil pengukuran panjang atau diameter cincin. Sekarang alat ukur panjang mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Jadi, mikrometer skrup ini merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dibandingkan dengan mistar ataupun jangka sorong. Ini adalah gambar mikrometer skrup. Ada bagian-bagiannya ya. Nah, sekarang Budina bawakan mikrometer skrup. Kita lihat bagian-bagiannya ya. Di sini yang pertama ada rahang geser. Ini rahang geser. Kemudian ada selubung. Di selubung ini juga terdapat skala utama ya. Kemudian ada skala luar. Ini skala luar. Di mana skala luar ini juga ada skala noniusnya. Serta roda bergigi. Ini roda bergigi. Tadi kalian sudah belajar bagian-bagian mikrometer skrup. Sekarang, apa fungsi mikrometer skrup itu? Yaitu yang pertama, mengukur ketebalan suatu benda. Ya. Kemudian mengukur diameter bola atau benda yang kecil. Ya. Kemudian mengukur diameter kawat. Kita tahu kan kawat itu kan kecil ya. Nah itu kita bisa ukur diameternya menggunakan mikrometer skrup. Nah sekarang kita akan belajar cara menggunakan mikrometer skrup. Caranya ini ada benda. Kita apit benda tersebut ya di rahang geser. Rahang geser. Kita kencangkan sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Dan ini kencang ya. Untuk membacanya yang kita lihat adalah skala utama ya, skala utama dan skala noniusnya. Yang kita baca skala utamanya adalah ini ya, yang di selubungnya. Kemudian skala noniusnya yang ini yang bisa diputar-putar. Kita lihat gambar berikut. Yang di bagian selubung ya, selubungnya adalah skala utama. Dan yang di skala putar adalah skala nonius. Skala utama dibaca garis angka yang terletak sebelum garis skala nonius. Ya. Nah, terlihat ini adalah angka 4 mm. Untuk mikrometer skrup, hasil pengukuran dalam bentuk milimeter ya. Kemudian skala nonius dibaca dengan mencari garis angka yang berhimpit atau segaris dengan garis tengah skala utamanya. Di sini kita lihat angka yang satu garis lurus adalah 30. Hasil skala nonius tersebut dikalikan dengan 0,01 mm. Sehingga 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,30 mm. Nah, hasil pengukuran kita tinggal tambahkan hasil skala utama dengan skala nonius, yaitu 4 mm ditambah dengan 0,30 mm sama dengan 4,30 mm. Jadi panjang benda tersebut adalah 4,30 mm. Mudah kan ya? Sekarang kita beralih ke neraca atau timbangan. Mungkin kita lebih sering menyebutnya dengan timbangan daripada neraca. Neraca atau timbangan digunakan untuk mengukur massa benda. Ingat ya, massa benda, bukan berat benda. Ya, jadi kalau misalkan kita menyebutnya itu massa badan harusnya, bukan berat badan. Karena berat badan atau berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sedangkan massa itu besarannya adalah tetap. Ada macam-macam neraca, antara lain ada neraca Ohaus digital. Ya, tinggal kita lihat angkanya. Kemudian ada neraca Ohaus 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Ada juga neraca sama lengan yang biasanya bisa kita lihat di depan toko emas ya. Di sini kita akan belajar cara membaca neraca 3 lengan. Ya, perhatikan gambar berikut. Di neraca ini ada lengan belakang, ya, lengan tengah, dan lengan depan. Kita baca terlebih dahulu di lengan tengah. Kita lihat skalanya. Lengan tengah ini menunjukkan angka 500 gram. Kemudian lengan belakang menunjukkan 40 gram, sedangkan lengan yang depan 2,4 gram. Nah, hasilnya tinggal kita tambahkan semuanya, yakni 500 gram ditambah 40 gram ditambah 2,4 gram sama dengan 542,4 gram.
Jadi massa benda tersebut adalah 542,4 gram. Kok misalnya kita menggunakan neraca 4 lengan? Nah, tinggal kita tambahkan semuanya aja skala yang ada di neraca tersebut. Nah, itulah hasil pengukuran bendanya. Sekarang alat ukur waktu. Alat ukur waktu disebut sebagai stopwatch. Stopwatch memiliki ketelitian 0,1 detik. Nah, stopwatch itu ada dua jenis, ya, stopwatch digital dan stopwatch analog. Mungkin kalian lebih sering ya menggunakan stopwatch yang digital karena hasil pengukurannya mudah dibaca dan lebih praktis. Tapi bagaimana sih jika kita menggunakan stopwatch yang analog? Coba kita lihat gambar stopwatch analog ini. Ya, di stopwatch analog ada lingkaran kecil yang menunjukkan jarum menit, kemudian ada yang lingkaran besar menunjukkan jarum detik. Sehingga untuk hasil pengukurannya tinggal kita tambahkan. Dan kita lihat stopwatch analog ini. Untuk menggunakan kita tinggal tekan bagian atas. Nah, dia akan jalan. Ketika sudah selesai berhenti, kita tekan lagi. Nah, tinggal kita baca hasil pengukurannya. Lingkaran kecil ini menunjukkan jarum menit, ya. Kemudian yang lingkaran besar menunjukkan jarum detik. Contohnya seperti ini. Kita lihat ya, jarum menit di lingkaran kecil ini menunjukkan angka 15 menit. Sedangkan jarum detik yang di lingkaran besar menunjukkan angka 42 detik. Sehingga hasil pengukurannya adalah 15 menit 42 detik. Nah anak-anak, dari apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bahwa alat ukur panjang selain mistar itu ada jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Kemudian alat ukur massa. Alat ukur massa adalah timbangan atau neraca. Kemudian juga ada alat ukur waktu yaitu berupa stopwatch. Kalian juga sudah memahami cara pengukuran menggunakan alat ukur tersebut ya. Nah, banyak sekali manfaat dengan adanya alat ukur di kehidupan sehari-hari kita. Alat ukur dapat dijadikan sebagai patokan yang sama secara internasional dengan nilai yang tidak berubah atau tetap. Bayangkan jika kita ingin mengukur diameter cincin menggunakan ruas jari kita. Padahal ruas jari tiap orang itu adalah berbeda-beda. Ya, jadi kita membutuhkan mistar ataupun jangka sorong atau mikrometer sekrup agar hasilnya itu sama secara internasional. Nah, adanya alat ukur juga memudahkan manusia dalam pengukuran yang akurat dan tetap atau tidak berubah-ubah. Oke anak-anak, agar kalian lebih memahami cara pembacaan alat ukur, kalian bisa buka Edmodo kalian ya. Di situ Bu Dina sudah posting latihan soal tentang alat ukur dan bisa silahkan kalian kerjakan. Demikian pembelajaran alat ukur hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Di rumah tetap kalian harus jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.